Kalau kita bicara soal menuntut ilmu, ada sesuatu yang ternyata jauh lebih penting daripada sekedar otak yang encer. Apa itu? Adab atau etika. Ini bukan soal aturan yang kaku dan bikin ribet loh, tapi ini soal gimana kita mengubah lautan informasi jadi sebuah kebijaksanaan yang benar-benar mencerahkan. Yuk kita telusuri bareng-bareng peta perjalanannya. Nah, kita mulai dari kutipan Imam Ahmad ini karena ini benar-benar menangkap inti dari segalanya. Inilah jawaban dari pertanyaan, kenapa sih kita belajar? Tujuannya tuh bukan buat ngejar gelar atau biar dipuji orang, bukan. Tapi ini sebuah misi mulia, mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri dan juga dari orang lain di sekitar kita. Niat inilah yang jadi fondasi dari semua yang akan kita bahas. Oke, jadi perjalanan kita kali ini akan dibagi jadi 4 bagian utama. Kita mulai dari yang paling dalam, paling fundamental, fondasi di dalam diri kita. Terus, kita akan lihat gimana adab itu membentuk hubungan kita dengan guru, cara kita menghormati buku, dan terakhir, gimana sih etika kita saat belajar bareng-bareng di sebuah komunitas ilmu. Kita masuk ke bagian pertama, fondasi penuntut ilmu. Adab yang paling krusial itu ternyata nggak dimulai di ruang kelas atau di depan laptop, tapi mulainya dari sini, dari dalam hati. Ini semua tentang persiapan batin, jauh sebelum perjalanan itu sendiri kita mulai. Pondasi dari segala pondasi itu ya ikhlas, atau ketulusan yang murni. Artinya, kita harus super jujur sama diri sendiri soal motivasi kita belajar. Apakah biar kelihatan pinter, biar dapat kerjaan bagus, atau buat menang debat di internet? Bukan, tapi semata-mata karena mencari keridhaan Tuhan. Nah, niat inilah yang membedakan antara ilmu yang membawa berkah dengan tumpukan informasi yang nggak ada ruhnya. Coba deh, bayangin hati kita itu kayak sebuah wadah, kayak gelas. Kalau kita mau isi gelas itu dengan air yang jernih dan bersih, gelasnya juga harus bersih kan? Sama halnya dengan ilmu. Hati kita harus dibersihin dulu dari penyakit-penyakit kayak iri, dengki, suka pamer, sombong, atau meremehkan orang lain. Kenapa? Karena sifat-sifat ini tuh kayak kotoran yang bakal menghalangi cahaya ilmu masuk ke dalam hati kita. Selanjutnya adalah zuhud. Nah, ini sering banget disalahpahami. Zuhud itu bukan berarti harus miskin atau anti dunia, sama sekali bukan. Intinya adalah ketidakmelekatan. Maksudnya, kita punya kemampuan untuk tetap fokus pada tujuan utama kita, yaitu mencari ilmu, tanpa gampang terganggu sama gemerlapnya urusan dunia. Simpelnya sih, kita memprioritaskan yang abadi di atas yang cuma sementara. Oke, setelah pondasi di dalam diri kita kokoh, sekarang kita melangkah keluar. Interaksi eksternal yang pertama dan paling penting, adab di hadapan seorang guru. Ini bukan sekedar soal sopan santun biasa ya, tapi ini tentang sebuah hubungan yang sakral, yang dibangun di atas kerendahan hati dan rasa hormat yang mendalam. Pesan dari Umar bin Khattab ini, langsung kena ke intinya. Tawadu atau rendah hati. Inilah kuncinya. Ada perumpamaan bagus. Air itu kan selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nah, ilmu juga begitu. Ilmu nggak akan mau masuk ke dalam hati yang sombong dan merasa tinggi. Jadi, dengan kita merendahkan hati di hadapan guru, kita sebenarnya lagi membuka pintu gerbang selebar-lebarnya buat kebijaksanaan mereka masuk. Contoh-contoh yang akan kita lihat berikutnya ini mungkin kedengarannya ekstrim banget ya buat kita di zaman sekarang. Tapi coba deh kita lihat melampaui tindakannya dan fokus pada apa sih yang mendorong mereka melakukan itu. Yaitu sebuah penghormatan yang luar biasa terhadap ilmu itu sendiri. Jadi rasa hormat mereka pada guru adalah cerminan langsung dari betapa berharganya ilmu di mata mereka. Bayangin deh situasinya, mau nanya ke seorang guru aja harus minta izin dulu, seolah-olah kita lagi minta audiensi sama seorang raja. Ini bukan karena rasa takut loh, tapi ini adalah rasa segan yang lahir dari penghargaan yang begitu dalam terhadap ilmu yang dibawa oleh sang guru. Rasa hormat ini bahkan kelihatan di detail-detail yang paling kecil. Imam Syafi'i, seorang ulama besar, kalau membalik halaman bukunya di depan gurunya, Imam Malik, itu pelan-pelan banget. Kenapa? Cuma supaya suaranya nggak mengganggu sang guru. Ini adab yang betul-betul lahir dari hati yang penuh takzim. Dan contoh terakhir ini benar-benar mengunci semuanya. Rasa segan sampai-sampai nggak berani minum air di hadapan guru. Sikap-sikap seperti ini, itu menciptakan sebuah atmosfer di mana ilmu bisa mengalir dengan lancar tanpa hambatan. Ini adalah kondisi hati yang siap menerima, bukan hati yang datang buat sekedar menuntut informasi. Jadi, gimana cara kita menerapkan rasa hormat yang luar biasa ini dalam praktek sehari-hari? Nah, bisa dimulai dari hal-hal simpel. Cara kita duduk yang tenang dan sopan, merendahkan suara kita saat bicara, minta izin sebelum bertanya, sabar dengan karakter guru kita, dan yang paling penting, selalu mendoakan kebaikan untuk mereka, bahkan setelah mereka meninggal dunia. Setiap tindakan ini adalah cara kita menghormati saluran ilmu yang Tuhan berikan lewat mereka.
Nah, penghormatan terhadap ilmu itu nggak berhenti pada sang guru aja. Adab ini meluas sampai ke wadah fisik dari kebijaksanaan itu sendiri. Apa itu? Ya, kitab atau buku. Ini dia prinsip utamanya. Cara kita memperlakukan buku adalah cerminan langsung dari seberapa besar kita menghargai ilmu yang ada di dalamnya. Simpel aja kan? Kalau kita menganggap ilmu itu sesuatu yang mulia, ya kita pasti akan memperlakukan wadahnya, yaitu buku, dengan cara yang mulia juga. Ketelitian para ulama di masa lalu itu sungguh-sungguh luar biasa. Sampai-sampai cara menumpuk buku pun ada adabnya loh, dan ini didasarkan pada kemuliaan subjeknya. Tentu saja, Al-Quran ada di puncak tertinggi. Di bawahnya ada kitab-kitab hadis, lalu tafsir, dan seterusnya. Ini bukan sekedar soal biar rapi, tapi ini adalah latihan terus-menerus untuk menanamkan dalam diri kita tentang hierarki dan kemuliaan ilmu itu sendiri. Oke, kita sampai di tahap akhir dari perjalanan kita, etika saat belajar dalam sebuah komunitas, atau yang sering kita kenal sebagai majelis. Karena seringkali, ilmu itu jadi jauh lebih berkah kalau dipelajari bareng-bareng. Dan tentu, ada adab yang mengatur interaksi ini. Kisah 3 orang di majelis Nabi ini benar-benar kayak cermin buat kita. Sikap kita terhadap majelis ilmu itu akan dibalas setimpal. Orang pertama, dia antusias, dia lihat ada tempat kosong, langsung maju dan duduk. Hasilnya, Allah pun memberinya tempat. Orang kedua, dia malu-malu duduk di belakang. Hasilnya, Allah pun malu padanya. Dan yang ketiga, dia malah berbalik dan pergi. Hasilnya, Allah pun berpaling darinya. Ini pengingat yang sangat kuat bahwa semangat dan niat kita itu sangat menentukan apa yang akan kita dapat dari sebuah lingkaran belajar. Coba deh bayangkan gambaran ini. Di sebuah majelis ilmu, suasananya begitu hening, begitu khusyuk, sampai diibaratkan seolah-olah ada burung yang hinggap di atas kepala mereka, atau seolah-olah mereka sedang sholat. Ini melukiskan sebuah atmosfer belajar yang ideal. Semua tenang, semua fokus, semua saling menghormati. Semua orang hadir dengan satu niat yang sama, menyerap ilmu. Nggak ada gangguan, yang ada hanya konsentrasi penuh. Nah, ini dia rangkuman praktisnya. Mulai dari penampilan kita yang bersih dan rapi, cara kita memperlakukan teman sesama penuntut ilmu dengan baik dan hormat, mengucapkan salam saat datang dan pergi, mendengarkan dengan fokus dan tenang, sampai menutup majelis dengan doa kafaratul majelis. Setiap detail kecil ini dirancang untuk memaksimalkan keberkahan dan manfaat dari waktu yang kita habiskan bersama untuk belajar. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya dari awal sampai akhir, dari niat tulus di dalam hati, rasa hormat pada guru, cara kita memuliakan buku, sampai etika dalam komunitas belajar, kita bisa lihat kalau adab itu bukanlah penghalang atau sesuatu yang merepotkan. Justru sebaliknya, adab adalah kerangkanya, strukturnya, yang memungkinkan cahaya ilmu itu masuk dan menerangi jiwa kita dengan cara yang paling efektif. Kita tutup dengan sebuah renungan ya. Kita semua pasti mendambakan ilmu yang menjadi cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita bersedia untuk menapaki jalannya? Jalan yang dipenuhi dengan adab. Karena pada akhirnya, adab inilah yang akan menentukan apakah ilmu itu akan mengangkat derajat kita atau justru menjadi beban yang memberatkan.